Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari semua. Pak, ketemu lagi dengan gue untuk video asistensi yang kelima. Ini mengenai apa namanya perilaku konsumen. Cuma untuk materi income effect dan substitution effect itu gue pisah di video yang kemarin udah duluan. Jadi maksud gue karena itu adalah materi yang penting sendiri, jadi silakan kalian bisa nonton tanpa harus nyari kayak menit keberapa di video ini dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini gue akan bahas mengenai indifference curve dan budget line, dan juga gue mohon maaf dulu kenapa video asistensinya agak terlambat dan nanti juga bakal gue kebut banyak karena ya kemarin gue ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan gitu kan. Lanjut aja, langsung masuk ke materi. Jadi ketika kita mau ngomongin masalah uh, perilaku konsumen, kita harus tahu dulu tujuan dari seorang konsumen. Tujuan dari seorang konsumen itu melakukan konsumsi untuk mendapatkan kepuasan atau pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan keinginan. Nah, pemenuhan keinginan atau kepuasan kebutuhan ini menimbulkan kepuasan yang nanti kita kenal dengan utility gitu. Nah, konsumen pasti pengennya utility-nya maksimal gitu kan, pengen yang sangat-sangat puas atau misalnya pengen konsumsi sebanyak-banyaknya. Tapi kita itu punya kendala dalam melakukan pemenuhan kebutuhan. Kendalanya itu untuk dalam konsumen adalah anggaran. Kita punya anggaran yang terbatas. Nah, sebagai contoh kayak misalnya sehari-hari kita melakukan ya waktu masih sekolah atau masih kuliah itu mau jajan, mau makan, mau minum gitu kan, itu uang jajannya terbatas gitu kan, ada kuotanya lah seperti itu. Nah, sebagai konsumen tadi apa kita ingin mengkonsumsi banyak hal, namun anggarannya terbatas menjadi penghalang untuk melakukannya. Sehingga kita tuh harus mikir-mikir nih, kalau misalnya kita mau konsumsi sesuatu lebih banyak, kita harus ngurangin konsumsi sesuatu yang lain gitu. Kita harus mengorbankan konsumsi barang lainnya. Nah, di perilaku konsumen ini kita bakal bahas kombinasi perilaku dua barang. Jadi asumsinya itu ada dua barang aja, barang X dan barang Y. Sehingga dengan anggaran yang terbatas ini, ketika lo ingin mengkonsumsi banyak barang X, lo harus mengkonsumsi barang Y lebih sedikit, seperti itu. Nah, di apa namanya, di perilaku konsumen ini kita bakal ngebahas dua kurva yang utama, yaitu yang pertama adalah kurva budget line, kurva garis anggaran. Dia menggambarkan kombinasi konsumsi dua barang yang menghasilkan yang dapat dicapai dengan budget tertentu atau menghasilkan biaya yang sama. Jadi ketika lo mengkonsumsi X sebanyak sekian dan Y sebanyak sekian, itu kita menghabiskan anggaran sekian gitu. Nah, kalau di sebuah jadi di sepanjang budget line ini misalnya di sini gitu kan, oh mengkonsumsi Y sebanyak sekian, X sekian, anggarannya habis. Begitupun ketika kita konsumsinya di sini, itu anggarannya pun habis yang kita miliki. Sebagai contoh di sini, ketika kita punya uang saku selama seminggu itu adalah 1 juta rupiah, sementara harga X itu adalah 10.000 dan harga Y itu adalah 20.000. Nah, maka ini adalah garis anggaran ya. Kita untuk menggambarnya itu bisa dengan mencari dua titik aja. Nah, melalui dua titik yaitu titik perpotongan di apa namanya? Di sumbu X dan juga titik perpotongan di sumbu Y. Ketika titik perpotongan di sumbu X artinya kita mengkonsumsi Y-nya itu 0 gitu kan. Ketika kita tidak mengkonsumsi Y sama sekali, uang 1 jutanya itu kita pakai untuk konsumsi barang X yang harganya itu 10.000. Sehingga kita bisa mengkonsumsi 100 barang 100 barang X. Sementara untuk titik perpotongan di sumbu Y, artinya kita tidak mengkonsumsi X sama sekali, kita mengkonsumsi 0X, dan kita bisa mengkonsumsi uang 1 jutanya, kita konsumsi barang Y yang harganya 20.000. Sehingga kita bisa mengkonsumsi sebanyak 50 gitu. Kemudian titik ini kita kedua titik ini kemudian kita
sambungkan. Nah, ini adalah kurva budget line, di mana setiap titik-titik ini di dalam budget line ini itu menghabiskan anggaran 1 juta. Untuk konsumsi di bawah garis tersebut, katakanlah di sini misalnya titik A, itu dia masih banyak anggaran yang masih ada anggaran yang bersisa, di mana dia bisa meningkatkan konsumsi Y yaitu sampai menyentuh garis, atau meningkatkan konsumsi X sampai menyentuh garis, atau naikin dua-duanya untuk menghabiskan anggarannya seperti itu. Nah, tadi apa namanya, dimana katakanlah di titik 0,50, jadi kita mengkonsumsi 50 barang Y, 0 barang X, itu kita menghabiskan anggarannya yang tadi 1 juta. Nah, jika Anda ingin meningkatkan konsumsi X sebesar 10, katakanlah gitu, kita pengen nambahin X-nya jadi 10 unit yang kita konsumsi, itu kita harus mengorbankan konsumsi Y sebesar 5. Tuh. Kenapa? Ya karena tadi barang X itu harganya 10.000, barang Y itu harganya 20.000. Jadi dengan anggaran kita yang 1 juta, ketika kita pengen konsumsi X lebih banyak 10 barang, kita harus mengorbankan Y sebanyak 5 barang gitu kan. Sini 5, sini 10. Sehingga dari ini juga, dari contoh ini juga kita bisa melihat bahwa slope-nya atau kemiringannya adalah delta Y per delta X sama dengan 5/10, 1/2 gitu. Nah, berbicara mengenai slope dari garis budget line ini sendiri, secara umum slope dari budget line itu bisa disebut sebagai rasio harga atau price ratio, yang mana nilainya itu adalah PX per PY. Ini kalau misalnya kalian punya apa namanya, persamaan garis anggarannya sendiri, itu bisa kita cari sendiri dengan contoh yang seperti ini gitu kan. Oh, kalau mau nambah barang X 10 atau misalnya 1 gitu kan, kita harus ngorbanin berapa barang Y gitu kan. Nah, itu ketemu slope-nya. Nah, terus coba bandingkan dengan perbandingan harganya. Pasti sama, dimana tadi harga dari barang X adalah 10.000, harga dari barangnya adalah 20.000, sehingga PX per P sama dengan 1/2, pasti sama dengan ini. Gitu. Teman-teman juga bisa coba dengan apa namanya, budget line sendiri gitu, coba dibikin. Itu pasti sama. Sehingga kalau misalnya kita nanti bingung berapa sih sebenarnya slope dari budget line-nya, tinggal lihat aja rasio dari harganya. Tuh. Budget line itu bisa berubah. Berubahnya gimana? Bisa bergeser, bisa berotasi. Pergeseran pada kurva budget line itu terjadi karena adanya perubahan income atau budgetnya. Jadi kalau misalnya tadi kita kenapa di sini income, kayak misalnya contohnya uang sakunya berubah seperti itu, jadi meningkat atau berkurang. Atau misalnya kedua harga barang, jadi PX dan PY, itu berubah secara bersamaan dengan arah yang sama dan juga besaran yang sama. Misalnya PX dan PY sama-sama turun sebesar 50% misalnya harganya. Ini akan menyebabkan pergeseran. Dan nanti kita bisa lihat contohnya. Sementara rotasi itu terjadi karena ada perubahan satu harga barang atau jasa aja. Jadi kalau misalnya yang bergeser itu terjadi karena anggarannya yang berubah atau harganya berubah secara bersamaan ke arah dan besaran yang sama. Sementara kalau berotasi itu karena berubahnya satu harga barang aja. Nah, sebagai contoh, misalnya kita tidak merubah harganya, X tetap 10.000 dan Y itu tetap 20.000, tapi uang sakunya itu kita rubah, di mana uang sakunya awalnya 1 juta jadi 2 juta. Nah, tanpa kita buat grafiknya dulu, kita lihat bahwa sekarang ketika kita tidak mengkonsumsi barang X sama sekali, kita bisa mengkonsumsi barang Y sejumlah anggaran yang baru adalah 2 juta per 20.000. Kita bisa mengkonsumsi 100 barang Y. Sementara ketika kita tidak mengkonsumsi barang Y sama sekali,
uang 2 jutanya itu kita bisa gunakan sepenuhnya untuk konsumsi barang X yang jumlahnya 10, harganya 10.000, sehingga kita bisa konsumsi barang X sebanyak 200. Nah, jadi ketika kita awalnya punya yang ini tadi, yang awal, ketika 1 juta, 50 dan 100, sekarang, nah titik potongnya adalah 100 dan 200. Dimana kalau kita lihat ini sebenarnya sejajar, slope-nya sama. Jadi di sini kita konsumsinya bisa meningkat 100%, sini juga kita bisa meningkat 100%, gitu. Perubahannya sama nih, apa jumlah ininya. Nah, ini bisa digambarkan melalui apa namanya, perubahan income gitu. Sini income-nya kita meningkat 100% gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi kita mengambil contoh bahwa pergeseran itu terjadi bukan karena perubahan income, tapi karena perubahan harga misalnya. Nah, itu bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi kita tidak pakai yang ini, income-nya tetap di 1 juta, tapi katakanlah harga barangnya itu turun, di mana harga barang X turun menjadi 5.000 rupiah, sementara harga barang Y itu turun menjadi 10.000 rupiah. Jadi turun 50%, 50%. Nah, dengan harga barang X yang jadi 5.000 rupiah, ketika kita tidak mengkonsumsi barang Y, barang X yang bisa kita konsumsi jadinya 1 juta. Ingat, kita tidak jadi merubah apa namanya, anggarannya di sini. Jadi kita cuma apa namanya, bahas harganya aja yang berubah, dibagi 5.000, dimana kita bisa konsumsi sebanyak 200 barang ketika di sini. Kemudian dengan harga barang Y yang turun dari 20.000 menjadi 10.000, sekarang ketika kita tidak mengkonsumsi barang X, kita bisa mengkonsumsi barang Y sejumlah 1 juta, dibagi dengan harganya 10.000, harga yang baru, sehingga dia bisa mengkonsumsi 100 barang. Itu kita lihat bahwa budget line-nya bergeser, sebagaimana tadi kita menggambar budget line yang baru bergeser karena adanya pengaruh perubahan anggaran. Cuma ini terjadi di mana harganya sama-sama turun 50%, begitu kan. Nah, kalau ini sebagai contoh adalah bagaimana kalau misalnya harga barangnya ini hanya berubah satu harga barang saja, di mana cuma harga barang X yang berubah menjadi 20.000, di mana harga barang X meningkat jadi 20.000. Titik potong di sumbu Y tidak akan berubah, gitu kan, karena harga barang ini tidak berubah, tetap 20.000. Sementara titik potong apa namanya, barang X-nya yang awalnya 1 juta dibagi 10.000 itu adalah 100 barang. Sekarang kita, karena harganya 20.000, uang 1 jutanya, ketika kita mengkonsumsi seluruhnya untuk barang X, kita hanya bisa mengkonsumsi 1 juta per 20.000, atau jumlahnya 50. Jadi ketika awalnya budget line yang pertama itu bentuknya seperti ini, kemudian budget line yang kedua itu kan seperti ini. Nah, ini yang dinamakan rotasi. Nah, ini merupakan rotasi ke dalam atau inward rotation. Kalau misalnya menggambarkan rotasi yang keluar, itu diakibatkan artinya oleh harga barang X-nya itu menurun, sehingga kita bisa mengkonsumsi X-nya lebih banyak, atau outward rotation gitu. Rotating outward atau lain sebagainya. Jadi nanti bisa disesuaikan aja bahasanya dengan, kalau misalnya teman-teman nanti ujian dengan soal yang ditanyakan. Nah, itu merupakan pembahasan mengenai anggaran atau keterbatasan dari konsumen. Sekarang kita membahas mengenai tujuan dari seorang konsumen, di mana tadi mencapai kepuasan. Nah, tingkat utilitas ini bisa digambarkan melalui indifference curve. Kurva indifference atau kurva indiferensi itu menggambarkan kombinasi konsumsi dua barang atau jasa yang menghasilkan tingkat kepuasan yang indifferent, makanya namanya indifferent curve, atau sama atau tidak berubah.
Jadi ketika kita berada di I1, baik itu di titik A, titik B, titik C, atau titik D, tingkat utility-nya itu tetap. Gitu. Katakanlah kalau misalnya kita mau pakai nominal, oh utility-nya 100. Ya walaupun pada praktiknya sebenarnya utility itu tidak bisa dihitung ya, gitu kan. Oh ya, saya melakukan konsumsi bla 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 bla, saya puas 100. Itu kan cukup sulit ya sebenarnya. Nah, eh terus kemudian untuk titik, katakanlah sini gue kasih nama berbeda, titik X, titik Y, dan titik Z, itu mereka juga memiliki utilitas yang sama, tapi katakanlah 200, di mana lebih tinggi daripada uh, indifference curve pertama. Jadi semakin tinggi indifference curve itu menghasilkan utility yang lebih tinggi. Nanti akan gue jelaskan lebih lanjut. Begitu. Nah, slope dari indifference curve dikenal sebagai MRS. Jadi nama dari slope-nya, dari kemiringan-kemiringan di sini, itu namanya MRS, marginal rate of substitution. Kalau misalnya tadi slope dari budget line adalah price ratio, rasio harga, itu adalah PX per PY, maka slope dari indifference curve itu adalah MRS, yang mana adalah marginal utility dari barang X per marginal utility dari barang Y. Apa itu marginal utility? Tambahan utility yang diberikan ketika kita meningkatkan konsumsi. Jadi marginal utility itu merupakan berapa sih tambahan utilitas yang kita terima ketika kita menambah konsumsi. Kuantitinya nambah 1. Maka marginal utility dari barang X adalah berapa utility yang bertambah ketika kita menambah konsumsi barang X. Seperti itu. Sementara marginal utility dari barang Y adalah perubahan utility dari bertambahnya konsumsi barang Y yang kita konsumsi. Seperti itu. Nah, indifference curve ini mempunyai 4 karakteristik. Yang mana karakteristik yang pertama, higher indifference curve itu lebih diminati dari yang lebih rendah. Sehingga tadi kalau misalnya digambarkan itu seperti ini. Kalau misalnya ini IC1, ini IC2. IC2 itu merupakan pilihan yang lebih diminati daripada IC1. Orang-orang akan lebih pengen untuk konsumsi di IC2 daripada di IC1. Kenapa? Karena pada umumnya orang itu ingin mengkonsumsi lebih banyak untuk barang. Sebagai contoh, misalnya ada dua titik, konsumsi barang X, konsumsi barang Y. Ini adalah titik A, ini adalah titik B. Titik A dan titik B mengkonsumsi X sama nilainya di X1. Sementara titik A mengkonsumsi Y di Y1 dan titik B mengkonsumsi Y di Y2. Sehingga ketika kita bandingkan titik A dan titik B, itu titik B itu mengkonsumsi lebih banyak barang, di mana Y2-nya lebih banyak karena Y1-nya tetap kan. Artinya seharusnya IC2 itu memberikan utilitas yang lebih banyak daripada IC1. Begitu. Nah, kemudian indifference curve itu downward sloping. Artinya dia slope-nya negatif, turun dari kiri atas ke kanan bawah, begitu kan? Seperti mirip-mirip kurva demand. Kenapa? Karena ada yang namanya trade off. Dimana kalau misalnya gue gambarkan di sini juga, ini IC1. Ingat bahwa IC itu menggambarkan utilitas yang tetap. Katakanlah tadi nilainya adalah 100. Gitu kan? Nah, ketika kita mengkonsumsi di titik A, kita mengkonsumsi di sini XA dan YA. Terus ketika Anda ingin meningkatkan konsumsi X-nya ke XB,
Untuk mempertahankan tingkat konsumsi ini, kita perlu menurunkan konsumsi Y-nya dari YA ke YB gitu. Jadi ada trade off di mana ketika kita meningkatkan konsumsi X dari XA ke XB, kita perlu untuk menurunkan konsumsi Y dari YA ke YB. Begitu. Jadi kenapa dia downward sloping itu karena ada trade off. Dan barang X dan Y itu saling mensubstitusi. Nah, karakteristik selanjutnya adalah inverse curve itu tidak boleh berpotongan. Nanti akan gue jelaskan kenapa. Nanti ada slide sendiri. Terus yang keempat adalah inverse curve itu both inward, maksudnya kalau misalnya kita lihat dari tadi gambar inverse curve itu agak cembung gini ya, asimptotik begitu, agak cembung. Nah, kenapa digambarkan agak cembung? Kenapa nggak lurus gini aja? Kenapa harus gambarnya seperti ini? Karena ada yang dikenal sebagai law of diminishing marginal utility. Jadi, apa itu law of diminishing marginal utility? Jadi, analoginya adalah ketika kita mengkonsumsi sebuah barang itu banyak, marginal utility-nya itu akan rendah. Jadi ketika konsumsi itu tinggi, marginal utility-nya itu rendah. Kenapa? Karena kita bosan. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman katakanlah makanan yang kalian suka apa? Gitu. Katakan misalnya pizza. Pizza enak, tapi ketika kita setiap hari makan pizza, itu marginal utility-nya, kebahagiaan yang kita rasakan ketika makan pizza itu menjadi rendah. Begitu. Sementara ketika konsumsinya itu rendah, marginal utility itu tinggi gitu. Jadi ketika kita jarang mengkonsumsi sesuatu gitu, kalau misalnya kita jarang mengkonsumsi pizza, sekali kita mengkonsumsi pizza itu marginal utility-nya tinggi gitu. Makanya kalau misalnya jarang ketemu jadi kangen, kalau misalnya sering ketemu jadi bosan, seperti itu kan. Nah, kenapa, apa hubungannya dengan uh, apa namanya bentuknya seperti ini? Jadi kalau kita tadi bandingkan, kalau misalnya kita bikin tiga titik, titik A, titik B, dan titik C, ketika di titik A kita ingin meningkatkan konsumsi barang X-nya sebesar ini, segini, kita rela mengorbankan Y-nya sebanyak ini. Untuk meningkatkan X sebanyak ini, kita rela mengorbankan Y sebanyak ini. Kenapa? Karena pada di titik A kita mengkonsumsi Y itu sangat banyak gitu, sehingga untuk mengkonsumsi barang X yang kita baru konsumsi sedikit, kita rela mengorbankannya sangat banyak untuk menjaga nilai utilitasnya tetap 100 gitu. Sementara ketika kita dari titik B ingin menambah konsumsi barang X lagi dari sini ke sini sebanyak ini, kita cuma rela mengorbankan Y-nya sebanyak ini, lebih sedikit. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi Y-nya sudah rendah, kita mulai sayang-sayang gitu Y-nya. Aduh sayang nih, gitu kan tinggal dikit. Tuh. Dimana marginal utility dari barang Y ketika konsumsinya di sini di titik B itu sudah lebih tinggi daripada ketika di titik A. Jadi ketika kita punya banyak, marginal utility-nya itu rendah. Ketika kita punya sedikit, marginal utility-nya itu tinggi. Seperti itu. Nah, tadi yang karakteristik ketiga, kenapa yang difference curve itu tidak mungkin berpotongan? Karena nanti akan menimbulkan inkonsistensi. Nah, sebagai contoh, inkonsistensi yang paling mudah adalah nih, ketika ada tiga titik, titik A, B, dan C. Mungkin C-nya akan gue geser ke sini biar lebih mudah kita memahaminya. Sini adalah X1,
kemudian ini adalah Y2, Y1. Ini adalah titik C. Ini lupakanlah titik C yang ini. Nah, ketika kita punya titik C dan titik B seperti ini, seharusnya titik B itu memberikan utilitas yang lebih tinggi, begitu kan, kepada kita. Karena dengan X yang sama-sama di X1, kita bisa mengkonsumsi Y lebih banyak. Sehingga karena B itu lebih memuaskan daripada C, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa IC1, I1 itu lebih memuaskan daripada I4. 4 sini nilainya. Sementara di titik A, karena dia berpotongan, dia bilang I1 sama dengan I4. Ya kalau berpotongan, ketika di titik yang sama, tidak mungkin dong utilitasnya berbeda. Pasti utilitas yang diberikan pasti sama. Katanya lebih dari, tapi kok sekarang sama dengan, inkonsisten. Gitu. Sehingga makanya indifference curve itu tidak boleh digambarkan berpotongan. Nah, ada beberapa kasus di mana gambar indifference curve tuh nggak seperti yang kita kenal. Di mana kita kenal biasanya begini kan. Nah, kasusnya tuh yang paling umum adalah ketika barangnya merupakan perfect substitutes, jadi mereka menggantikan satu sama lain secara sempurna, sehingga kalau kita mengkonsumsi satu barang X lebih banyak, kita cuma memerlukan pengorbanan katakanlah satu barang Y di semua titik. Tuh. Misalnya apa? Perfect substitute. Misalnya pensil merek A versus merek B. Dimana kalau kita punya indifference curve, ini merek A dan merek B, mereka itu akan 1:1. Maksudnya gimana? Ketika kita tidak bisa membeli pensil merek A, ya udah kita beli pensil merek B, gitu kan. Kalau misalnya kita, aduh merek A-nya mau beli 10, misal mau beli 10 pensil, terus kita, oh ya udah deh merek A gitu, milih aja. Terus ternyata cuma ada 8. Kita kekurangan 2 pensil merek A. Dua pensil tersebut bisa digantikan oleh 2 pensil merek B. Tidak ada yang berbeda, sama-sama pensil. Sehingga di tiap-tiap titiknya itu akan sama. Ketika kita mau meningkatkan merek A itu sebesar 1, kita kurangin konsumsi B sebesar 1 juga. Ketika kita mau katakanlah menaikkan konsumsi B sebesar 1, kita akan mengurangi konsumsi A sebesar 1 juga. Begitu. Jadi gambarnya akan linear. Tidak seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat misalnya seperti ini. Ini koin 25 sen quarters dan $1. 4 koin 25 sen bisa ditukarkan dengan 1 lembar $1. 8 koin 25 sen bisa ditukarkan dengan 2 lembar $2 dan seterusnya. Dia mensubstitusi secara sempurna. Atau kalau misalnya kita mau agak Indonesia, misalnya ini koin 500-an, ini adalah 1000-an. Tuh, ini kita ganti jadi 2, 4, 6. Dimana 2 koin 500-an itu bisa ditukarkan dengan 1 koin 1000-an. Atau 4 koin 500-an bisa ditukarkan dengan 2 koin 1000-an gitu. Atau ya kita mau di tengah-tengahnya sini. Tuh kan. Sehingga tadi misalnya kita mau ngurangin 2 koin 500-an, tapi karena dia perfect substitute, kita akan menambahkan 1 koin 1000-an gitu. Jadi benar-benar mensubstitusi secara sempurna gitu. Nilainya sama. Nah, kemudian ada lagi yang ekstrim adalah nih gambarnya patah-patah gini siku-siku. Ini adalah kasus barang yang perfectly complement, saling melengkapi satu sama lain. Barang yang paling sering jadi contoh adalah sepatu, di mana ada sepatu kanan dan sepatu kiri.
Maksudnya gimana nih cara bacanya? Jadi ketika kita punya 5 sepatu kanan dan 5 sepatu kiri, utility-nya di sini katakanlah 100. Tuh, kita kasih nominal biar gampang. Kalau kita meningkatkan satu satu barang aja misalnya, oh sepatu kirinya punya 6, tapi sepatu kanan ini punya 5 atau punya 7, sininya punya 8, punya 9, punya 10, 11 dan tapi kita cuma nambahin sepatu kiri, utilitasnya bakal tetap 100 gitu. Satu-satunya cara untuk meningkatkan utility kita itu adalah dengan mengkonsumsi. Jadi sininya ditambah, konsumsi X-nya ditambah dan konsumsi Y-nya juga ditambah. Dia nambahnya barang-barang harus dilengkapi satu sama lain. Itu. Jadi nggak bisa kita cuma nambahin konsumsi satu barang aja. Oh, gue pengen beli lagi deh satu gitu kan. Oh ya udah sekarang gue punya 6 sepatu kanan dan 5 sepatu kiri. Buat apa gitu? Utilitasnya nggak bakal bertambah begitu. Nah, untuk beberapa contoh lagi bisa dicari-cari aja. Tapi sejauh ini yang paling apa namanya? Yang paling eh, masuk logikanya menurut gue adalah sepatu kanan sepatu kiri. Ya mungkin katakanlah sendal kanan dan sendal kiri begitu kan. Tapi beberapa contoh lainnya yang pernah dilontarkan di kelas-kelas gue itu bisa dipatahkan dengan beberapa jokes, misalnya sarung tangan kanan dan sarung tangan kiri. Terus apa namanya, logikanya untuk sarung tangan yang wool yang terbuat dari kain itu untuk kanan dan kiri itu nggak apa-apa gitu kalau misalnya terbalik sekalipun. Untuk beberapa mungkin ada yang bilang juga kaos kaki kanan dan kaos kaki kiri. Untuk beberapa kaos kaki ketika kebalik kanan dan kiri juga tidak apa-apa seperti itu kan. Jadi masih masih apa namanya, masih bisa dicari sebenarnya, cuma males aja gue juga nyarinya. Nah, sekarang gimana sih cara seorang konsumen itu mencapai keseimbangannya? Gimana cara dia mencapai tujuannya? Tujuannya tadi adalah ketika dia punya anggaran, kan? Tapi dia bisa mencapai utility yang maksimal. Keseimbangan konsumen itu merupakan hasil dari optimalisasi ketika dia meraih kepuasan maksimum dengan anggaran yang tertentu tadi, dengan keterbatasan tadi, anggaran yang cuma 1 juta gitulah. Kita ingin mencari gimana sih kita meracik kombinasi konsumsi X dan Y sehingga kepuasannya maksimum. Nah, ini bisa dicari melalui kita mengkombinasikan IC dan BL, di mana titik keseimbangan konsumen itu terjadi ketika IC menyinggung kurva budget line. Jadi keseimbangan konsumen itu terjadi ketika titik A sini, di mana IC menyinggung, tidak memotong menyinggung budget line. Di mana inilah budget line dan ini adalah IC-nya, IC1, IC0 dan IC2. Pada titik A juga kita bisa melihat bahwa uh, pada titik A juga, kalau misalnya kita lihat sepanjang IC0, ini adalah slope dari IC. Itu kan awalnya curam, kemudian semakin lama semakin melandai hingga ya ini sangat landai gitu kan, awalnya curam jadi landai. Nah, pada titik A juga slope dari IC-nya itu sama dengan slope dari budget line gitu. Jadi kalau kita menggambar mencari slope dari titik A itu akan sama persis dengan slope dari budget line yang kita miliki. Nah, kenapa titik keseimbangan konsumen itu ada di titik A itu bisa dijelaskan melalui dua pendekatan. Di mana ketika bisa melalui pendekatan grafis atau matematis. Ketika kita menggunakan pendekatan grafis, penjelasannya begini sebenarnya. Kita sebagai konsumen itu berusaha untuk mencapai IC atau kepuasan yang paling tinggi dengan anggaran yang kita miliki. Ini adalah anggaran kita, di mana ini adalah batas akhir
di mana anggaran kita mampu untuk melakukan konsumsi. Di luar batas ini, di luar budget line, itu kita tidak bisa meraihnya. Uang kita tidak cukup. Kamu terlalu miskin untuk ini, gitu kan? Nah, artinya ketika kita ingin mencapai IC yang di atas ini, itu tidak mungkin. Di mana diwakili dengan I2. Tidak mungkin ini. Jadi walaupun kita bercita-cita untuk melakukan konsumsi di titik sini misalnya, atau di titik sini, karena anggaran kita cuma bisa sampai sini, mohon maaf, nggak bisa. Itu kan? Nah, sisi lain, kalau kita melakukan konsumsi selama IC-nya ini memotong, sini misalnya, atau katakanlah ini kan ada anggaran berlebih ya, kita konsumsinya di sini nih, ketika anggarannya habis kita konsumsi, atau kalau misalnya gue tambahin lagi ada IC 1,5 misalnya di sini, titik sini, gitu. Kita masih bisa mendorong IC kita lagi lebih jauh. Nah, sejauh apa kita bisa mendorong IC kita? Kita dorong sampai paling tinggi sebelum dia putus, sebelum dia terlepas dari budget line. Kenapa? Ketika IC-nya sudah terlepas dari budget line di sini, IC 0,5 gitu kan? Ingat bahwa anggaran kita nggak cukup untuk melakukan konsumsi di sini. Jadi setinggi-tingginya IC yang bisa dicapai oleh budget line adalah IC yang hanya menyentuh di satu titik, menyinggung dari si budget line. Seperti itu. Lebih jauh, kalau misalnya kita ingin membuktikan secara matematis, kita bakal butuh 3 titik. Gue bakal ada titik sini, titik B, ini adalah titik C. Di titik B, kita lihat ini adalah slope dari IC, itu kan, curam. Sementara slope dari BL begini, lebih landai, IC-nya lebih curam. Ini pada titik B, gue tulis di sini, slope dari IC, marginal, marginal rate of substitution, itu lebih besar daripada price ratio. Sementara di titik C, kalau kita lihat slope dari IC-nya begini, kan? Slope dari budget line-nya kemiringannya begini. Lebih curam slope dari budget line. Sehingga pada titik C, slope dari budget line itu adalah price ratio lebih besar daripada marginal rate of substitution. Sementara di titik A tadi MRS sudah sama dengan price ratio. Apa hubungannya dengan titik keseimbangan konsumen itu berada di titik A? Ketika MRS lebih dari price ratio, artinya kita bisa susun kembali marginal utility dari barang X per marginal utility dari barang Y lebih besar daripada PX per PY. Ini bisa kita tukar antara si PX dan MUY, kita kali silang begitu, sehingga hasilnya adalah MUX per PX itu lebih besar daripada MUY per PY. Nah, ini bisa menjadi alasan kenapa orang tidak mau melakukan konsumsi di titik B. Kenapa? Ketika di titik B, tambahan utility yang diberikan oleh barang X per rupiah yang dibayarkan itu lebih besar daripada marginal utility yang diberikan oleh barang Y per rupiah yang dibayarkan. Jadi kalau misalnya kalian diberikan uang jajan lebih, misalnya 1 rupiah, ya atau $1 gitu kan, lebih waras lah $1 gitu. Ketika kalian ada di sini, itu akan jadi lebih menguntungkan untuk konsumsi barang X daripada konsumsi barang Y karena tambahan utility-nya lebih tinggi daripada yang diberikan oleh barang Y. Atau kalau misalnya kalian sudah melakukan konsumsi di titik B, itu ada keinginan gitu untuk kok lebih untung atau lebih puas ya tambahan kepuasan yang diberikan oleh barang X daripada tambahan kepuasan yang diberikan oleh barang Y. Mendingan konsumsi Y-nya kita substitusi menjadi konsumsi X, sehingga kita akan menurunkan
konsumsi Y untuk meningkatkan konsumsi barang X. Maaf, kehapus apa namanya, gitu. Jadi ketika marginal utility dari barang X per PX lebih dari marginal utility dari barang Y per PY, ini akan ada perasaan di mana lebih menguntungkan barang X ya, gitu kan. Sehingga lu akan punya perasaan bahwa yaudah deh, gue ingin mengurangi konsumsi barang Y-nya kita kurangin. Untuk apa? Untuk nambahin konsumsi barang X, gitu. Sehingga kita turunkan konsumsi Y, kita tambahkan konsumsi X, sehingga kita akan ke arah sana. Kita akan mengiringi budget line-nya ke bawah. Gitu. Di titik B tadi kan. Sementara di titik C, tadi di titik C, sekarang price ratio lebih besar daripada MRS, di mana PX per PY itu lebih besar daripada MUX per MUY. Atau kalau kita restruktur lagi jadinya MUY per PY lebih besar daripada MUX per PX. Kebalikannya sekarang, ternyata per harga yang dibayarkan sekarang lebih banyak benefitsnya, lebih banyak kepuasan yang diberikan ketika kita mengkonsumsi barang Y daripada kita mengkonsumsi barang X. Sehingga akan ada tendensi atau akan ada godaan gitu untuk ya udah deh, kalau kayak gini caranya barang X-nya itu kan, kalau kita lihat sini, kita kan punya beberapa konsumsi barang X, kita kurangin aja, kemudian kita substitusi jadi konsumsi barang Y. Sehingga yang akan lo lakukan adalah lo kurangin konsumsi X-nya, kurangin ke kiri, tambahin konsumsi barang Y-nya, artinya hasilnya ke atas. Nah, pas di sini menurun ke bawah, pas ini naik ke atas, dia akan bertemu di titik A. Di mana pada titik A, MRS sama dengan price ratio. Artinya di titik A, kalau misalnya kita mau cepat aja, MUX per PX sama dengan MUY per PY. Sehingga di titik A sudah tidak ada tendensi atau tidak ada keinginan-keinginan lagi atau godaan-godaan lagi untuk merubah pola konsumsi. Sehingga disitulah seorang konsumen mencapai keseimbangan, ketenangan dalam hidupnya. Begitu. Nah, ini berhubungan dengan apa namanya, materi yang income effect dan substitution effect. Gue nggak bakal bahas terlalu jauh, cuma gue akan mengingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin menggambarkan income effect dan substitution effect. Ya kalau misalnya mau lihat materinya bisa lihat di video yang sebelumnya, mungkin nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Dan juga yang paling penting adalah teman-teman bisa membedakan barang given, barang inferior, dan barang normal. Dimana barang normal itu merupakan barang yang mengikuti hukum permintaan, dimana ketika harga barang X-nya itu naik, quantity demand dari barang X-nya itu turun. Sementara ketika harga dari barang X-nya itu turun, quantity demand dari barang X itu akan naik. Sisi lain gak cuma itu, ketika kita menjadi semakin kaya, income-nya naik, kita akan mengkonsumsi lebih banyak. Sementara ketika income-nya turun, kita akan mengkonsumsi lebih sedikit. Gitu. Sementara barang given adalah barang yang melawan hukum permintaan, di mana ketika harga barang X-nya naik, quantity demand-nya itu malah akan naik juga. Sementara ketika harga barang X-nya turun, quantity demand dari barang X itu akan turun juga. Seperti itu. Nah, barang inferior adalah barang yang melawannya itu masalahnya di income. Jadi kalau barang given itu fokusnya kita di harga, kalau barang inferior itu fokusnya di income. Ini juga pernah gue bahas di asistensi yang pas awal mengenai permintaan dan penawaran. Barang inferior adalah barang yang ketika income-nya naik, sini income-nya naik, permintaannya turun. Ketika income-nya turun, permintaannya naik.
Kalau ditanya contoh untuk barangnya, itu bisa berbeda-beda untuk setiap kasus, setiap waktu, dan setiap orang. Itu sebagai contoh mungkin banyak dari anak-anak kosan atau yang kontrak atau tinggal yang jauh dari orang tua yang punya uang jajannya bulanan gitu kan dan terbatas, misalnya ketika baru transferan, ketika income-nya tinggi itu kan konsumsi mie instan ya turun, konsumsi di warteg turun. Sementara ketika income-nya turun, ketika lagi miskin-miskinnya di akhir bulan seperti itu kan, anggaran konsumsinya itu rendah gitu, anggarannya rendah, kita akan banyak mengkonsumsi mie instan atau kita bakal banyak makan di warteg yang murah. Artinya bagi mahasiswa kebanyakan warteg atau mie instan itu merupakan barang inferior sebagai contohnya seperti itu. Nah, apa namanya? Mungkin untuk materi dari perilaku konsumen sampai di sini aja. Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi gua, bisa di grup atau misalnya bisa lewat ini aja, apa namanya? Chat pribadi. Kalau misalnya begitu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.